Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas prediksi soal tes kemampuan akademik 2025 bidang matematika umum. Soal-soal yang akan dibahas di video kali ini adalah soal-soal elemen aljabar dengan pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nomor 1. Jika 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 2, dan 2 per X dikurang 1 per Y sama dengan negatif 5, nilai dari X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan titik. Soal ini merupakan soal sistem persamaan linear dua variabel berbentuk pecahan. Kalau kita menemukan soal seperti ini, maka kita lakukan pemisalan agar memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Di persamaan pertama, kita punya 1 per X. Di persamaan kedua juga, kita punya 2 per X. Yang mana 2 per X, kalau kita ubah bentuknya menjadi 2 dikali dengan 1 per X. Maka kita punya di sini 1 per X. Kemudian di pernyataan pertama, kita punya 1 per Y. Di pernyataan kedua juga, kita punya 1 per Y. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua mempunyai pola yang sama. Maka dari kedua persamaan ini, kita lakukan pemisalan. Kita misalkan 1 per X-nya dengan A, dan 1 per Y-nya dengan B. Maka persamaan pertama, 1 per X kita ganti dengan A, maka kita bisa tulis yaitu A ditambah dengan 1 per Y. 1 per Y adalah B, nilainya sama dengan 2. Kemudian di pernyataan kedua, 2 per X, artinya 2 dikali dengan 1 per X, maka kita tulis menjadi 2A, dikurang dengan 1 per Y, yang mana 1 per Y kita ganti dengan B, nilainya sama dengan negatif 5. Yang ini kita jadikan persamaan pertama, dan yang ini sebagai persamaan kedua. Setelah kita ubah bentuknya seperti ini, maka kita mencari nilai A dan B dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan dari substitusi dan eliminasi. Yang pertama kita lakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Yang kita hilangkan di sini adalah variabel B, karena variabel B-nya sudah sama, yaitu bernilai 1. Agar variabel B-nya hilang, maka yang ini kita jumlahkan. A ditambah dengan 2A, nilainya adalah 3A. B ditambah negatif B, nilainya habis atau bernilai 0. 2 ditambah negatif 5, nilainya negatif 3. Maka kita punya 3A sama dengan negatif 3, maka A-nya sama dengan negatif 3 dibagi dengan 3, negatif 1. Nah, kita punya nilai A-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita mencari nilai B, yaitu kita substitusikan A ke persamaan pertama. Maka di persamaan pertama, yaitu A ditambah dengan B, nilainya sama dengan 2. A-nya kita ganti dengan negatif 1, ditambah dengan B sama dengan 2. Maka B sama dengan 2, negatif 1 di kiri, pindah ke ruas kanan menjadi positif 1. Maka B sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan nilai A-nya negatif 1 dan B-nya sama dengan 3. Nah, kita ingat kembali tadi di pemisalan awal, kita punya 1 per X adalah A. Maka A yang ini kita ubah kembali atau ganti nilainya menjadi 1 per X. Nilainya sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita lakukan kali silang. Negatif 1 kita bisa tulis menjadi negatif 1 dibagi dengan 1. Nah, pembagian ini tidak merubah nilai. Kita lakukan kali silang, X dikalikan dengan negatif 1, kemudian 1 dikalikan dengan 1. X dikali dengan negatif 1, negatif X. 1 dikali dengan 1, nilainya 1. Maka X-nya sama dengan negatifnya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Nah, kita punya nilai X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita lihat lagi tadi, kita punya 1 per Y, nilainya adalah B. Maka B yang ini kita ganti dengan 1 per Y, nilainya sama dengan 3. 3 kita ubah menjadi 3 per 1. Kemudian kita lakukan kali silang. Y dikali dengan 3, 3Y. 1 dikali dengan 1, nilainya 1. Maka Y sama dengan 1 dibagi 3 sama dengan 1 per 3. Nah, nilai Y-nya 1 per 3 dan X-nya negatif 1. Yang ditanyakan di soal adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Maka kita punya X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat.
yang mana X-nya diganti dengan negatif 1 dikuadratkan, dikurang dengan Y-nya diganti dengan 1/3 dikuadratkan, negatif 1 dikuadratkan 1, dikurang dengan 1 dikuadratkan 1, dibagi dengan 3 dikuadratkan 9. Nah, di sini adalah pengurangan bilangan pecahan, maka kita samakan penyebutnya dengan 9. Maka kalau kita samakan penyebutnya dengan 9, maka caranya yaitu 9 kita kalikan dengan 1 nilainya 9, dikurang dengan 1 nilainya adalah 8. Maka nilai dari X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat nilainya sama dengan 8/9. Di pilihan jawaban yang bernilai 8/9 yaitu di jawaban B. Nomor 2, umur Andi 2/3 kali dari umur Bima. 6 tahun mendatang, jumlah umur mereka 42 tahun. Tentukan benar dan salah dari pernyataan berikut. Nah, soal ini juga merupakan soal cerita dari sistem persamaan linear 2 variabel. Agar kita dapat menjawab beberapa pernyataan dari soal ini, yang perlu kita ketahui adalah umur Andi dan umur Bima. Nah, dari soal ini, kita lakukan pemisalan, yaitu umur Andi kita misalkan dengan A, dan umur Bima kita misalkan dengan B. Umur Andi 2/3 kali dari umur Bima. Kalau kita tulis pernyataan ini ke dalam model matematika, maka A sama dengan 2/3 kali dari B. Maka kita tulis A sama dengan 2/3 B. Maka umur Andi adalah A sama dengan 2/3 kali dari umur Bima. Maka kita tulis menjadi 2/3 B. Nah, yang ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 6 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka berarti umur Andi ditambah dengan 6, ditambah dengan umur Bima juga, atau B ditambah dengan 6, totalnya adalah 42. Maka A ditambah dengan B sama dengan 42, 6 ditambah dengan 6, nilainya 12, 12 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 12, maka A ditambah dengan B, nilainya sama dengan 42 dikurang 12, 30. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Nah, di soal ini tadi kita punya informasi nilai dari A sama dengan 2/3 B. Maka nilai A ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu A ditambah B sama dengan 30. Nah, A-nya sama dengan 2/3 B, maka kita ganti A dengan 2/3 dikali dengan B, kemudian ditambah dengan B, nilainya sama dengan 30. Di sini kita punya bilangan pecahan dengan penyebutnya 3. Agar penyebut 3 hilang, maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan 3. Di ruas kiri dan di ruas kanan juga kita kalikan dengan 3. 3 dikalikan dengan 2/3 B, maka 3 dibagi 3 habis, yang tersisa adalah 2B. Kemudian 3 dikalikan dengan B, nilainya 3B. Kemudian 30 dikalikan dengan 3, nilainya sama dengan 90. 2B ditambah 3B, 5B sama dengan 90, maka kita punya nilai B sama dengan 90 bagi 5, 18. Nah, kita punya nilai B-nya sama dengan 18, kemudian kita cari A, maka kita substitusikan B sama dengan 18 ke persamaan pertama, yang mana persamaan pertama yaitu A sama dengan 2/3 B. Maka kita punya nilai A sama dengan 2/3 dikali dengan B. B-nya kita ganti dengan 18. Maka 2/3 dikali dengan 18. 18 dibagi 3, 6. Maka kita punya nilai A-nya sama dengan 2 dikali 6, 12. Nah, kita punya nilai A-nya 12 dan B-nya adalah 18. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, maka ketiga pernyataan ini kita bisa tentukan apakah bernilai benar atau bernilai salah. Kita lihat di pernyataan pertama, Andi lebih tua dari Bima. Nah, kita ingat di pemisalan awal tadi, umur Andi adalah A, kemudian umur Bima adalah B, artinya A lebih dari B. Nah, kita punya A-nya adalah 12 dan B-nya 18. Nah, kita lihat pernyataan ini, 12 lebih dari 18. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Harusnya 12 lebih kecil dari 18. Maka pernyataan pertama, Andi lebih tua dari Bima, adalah pernyataan yang salah. Kemudian di pernyataan yang kedua, selisih usia Andi dan Bima adalah 6 tahun.
Karena yang ditanyakan adalah selisih usia mereka, maka B dikurangkan dengan A, nilainya sama dengan 6. Kita punya nilai B adalah 18, dikurang dengan A-nya adalah 12. 18 dikurang 12, nilainya sama dengan 6. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Maka selisih usia Andi dan Bima adalah 6 tahun. Maka kita centang di pernyataan yang benar. Kemudian yang ketiga, 2 tahun yang akan datang, usia Andi 14 tahun dan usia Bima 20 tahun. Nah, dari pernyataan ini, kalau kita tuliskan ke dalam model matematika, 2 tahun yang akan datang artinya Andi ditambah dengan 2, begitupun juga Bima ditambah dengan 2. Nah, Andi nilainya adalah 12, maka kita tambahkan dengan 2, nilainya adalah 14. Kemudian Bima juga ditambahkan dengan 2, yang mana B tadi bernilai 18, ditambahkan dengan 2, nilainya sama dengan 20. Maka 2 tahun yang akan datang, usia Andi yaitu 14 tahun, dan usia Bima adalah 20 tahun. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.